Oke, selamat sore teman-teman. Em, jadi ini selama puasa kita akan live-nya di jam 5 sore ya. Jadi selama puasa aja kita live jam 5 sore. Nanti habis puasa baru kita balik lagi ke jam 6 ya. Oke. Nah, kita mulai ya. Jadi ini topik kita hari ini sebenarnya gini. Kalau teman-teman kan nanya ya, kalau seandainya kalau market koreksi gimana, apa yang mau kita tungguin, saham-saham apa yang mau kita ambil gitu ya. Nah, jadi topik hari ini kita akan bahas itu. Jadi kalau seandainya market koreksi atau market tidak koreksi sekalipun gitu ya, saham apa yang mau kita ambil ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi tidak akan terlalu panjang. Ya, nah, kita lihat dulu ya indeks harga saham gabungan. Apa yang disebut sebagai koreksi pada market? Nah, koreksi pada market adalah dia kalau tembus area kunci ini. Area kunci di 6.550 sampai 6.600. Jadi kalau dia tembus itu, nah jadi ada peluang terjadi koreksi pada pasar. Ya, kenapa koreksi? Ya sebenarnya cuman ya karena memang udah cukup mahal, kemudian dia mengantisipasi terjadinya penurunan atau apa ya kita bilang ya pelemahan pada perekonomian. Jadi kita nggak bilang resesi ya, kita bilangnya adalah pelemahan pada perekonomian. Jadi ada potensi terjadinya pelemahan pada perekonomian yang ada. Jadi ya tinggal kalau dia koreksi itu kan yang sedang kita tunggu-tunggu kan. Kalau dia koreksi ya kita berharap juga harga saham-saham yang akan kita incar juga lebih murah. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi sekali lagi teman-teman perhatikan area kuncinya kita sebut sebagai market itu koreksi atau indeks itu koreksi ada di 6.550 sampai 6.600. Jadi kalau dia koreksi tembus ke bawahnya, nah itu adalah saat-saat di mana koreksi terjadi. Nah, kita tinggal pantau bagaimana pergerakan saham yang mau kita incar. Ya, kalau dia ada di sekitar support, ya teman-teman juga udah mulai bisa melakukan cicilan sekitar support ya. Jadi artinya kondisinya juga dalam keadaan low risk. Oke? Ya itu ya. Jadi kalau untuk saat ini indeks masih dalam keadaan sideways. Jadi sidewaysnya kalau sebenarnya kalau areanya mau teman-teman gedein itu berarti segede gini nih. Sampai ke bawah sini nih. Sampai ke sekitar 6.480. Kalau ini kalau kita itu ya kita fullin ya area koreksinya ya sampai 6.480 ya. Jadi kalau dia kemudian sampai ke bawah, jadi kita tinggal tunggu di sekitar 6 ribuan. 6.080 sampai 6.165 ya kurang lebih segitu ya. Oke. Jadi itu yang kita sebut koreksi pada market. Jadi kalau market koreksi, nah kita tinggal cek ke saham-saham yang mau kita incar. Nah, kalau bicara mengenai saham, nggak mungkin kita bicara mengenai banyak saham ya. Jadi hanya ada beberapa saham yang akan kita perhatikan. Karena nggak mungkin juga kita bisa mengkolek itu semua. Jadi ada beberapa saham yang akan kita perhatikan. Satu adalah saham perbankan ya. Saham perbankan yang pertama yang akan kita lihat itu adalah saham yang berhubungan dengan ini ya BDMN atau Bank Danamon. Itu akan kita lihat pertama. Jadi apa yang kita lihat kalau seandainya ini saya buang aja ya biar kita sama-sama lihat ya. Kotaknya saya buang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk BDMN sendiri kita tahu bahwa dia sudah turun kemudian ada di area base-nya. Ini base. Ya kalau kita katakan ini adalah set satunya ya. Ini udah di area di mana akumulasi udah terjadi. Itu udah dari sejak 2020 ya, Maret 2020 sampai hari ini. Jadi kalau teman-teman mungkin sampai hari ini masih punya BDMN, ya udah tinggal hold. Nanti tinggal di di average ya, di average atau kita sering sebutnya sebagai dollar cost averaging ya. Jadi teman-teman tinggal siapkan aja dana untuk melakukan average kalau seandainya dia bisa turun. Kalau seandainya nanti market koreksi berarti ada di sekitar 1625 sampai 2000 itu adalah area kalau marketnya koreksi ya. Kalau nggak koreksi saya mau berlaku seperti konservatif aja lah ya. Berarti teman-teman tungguin dia breakout di area ini. Di 3.420 sampai 3.800 ya.
atau 3.900 ya, 3.400 sampai 3.900. Lu tunggu dia breakout, jadi artinya dia best, kemudian dia breakout dari best itu adalah area lu koleksi, kemudian ya kita tinggal hold aja, ya hold, ya mungkin ya dia bisa balik lagi ke area sekitar yang pembeliannya MUFG itu di sekitar 9 ribuan ya. Ini cukup lama ya, cukup untuk long ya. Jadi artinya kalau market koreksi, kita tinggal tungguin dia di sekitar bottom, ada di sekitar 1.600 sampai 2.000. Itu adalah area kalau market koreksi. Kalau tidak, ya teman-teman berarti tungguin dia breakout. Ya, breakout 3.400 sampai 3.800 atau 3.900. Itu BDMN. Ya, itu adalah saham pertama akan kita incar. Kalau market koreksi maupun tidak koreksi sekalipun. Oke. BDMN sama yang kedua itu adalah DRMA. DRMA ya, Dharma Poly Metal. Ini masih berhubungan dengan mobil listrik ya. Jadi kalau teman-teman lihat kita kan udah pernah koleksi di daerah bawah situ ya, di daerah bawah sini, kemudian saya udah sempat TP di sini ya. Jadi saya tinggal nunggu apa? Tunggu dia punya koreksi. Koreksi sebenarnya udah dia udah sempat koreksi sampai ke sekitar 700. Jadi kalau teman-teman udah mulai kolek di daerah situ, ya sudah berarti teman-teman hold ya. Tapi kalau misalnya kita mau dia masih mungkin nggak balik lagi ya. Nah, ini makanya tergantung dari si marketnya. Kalau marketnya koreksi, berarti ini mungkin akan lebih murah lagi. Jadi yang kita akan lihat, kalau seandainya area 700 itu masih tertembus juga, maka area ini yang kita akan tunggu untuk si ADMR. Jadi ada di sekitar 550 sampai 600 ya. Kita habis itu ya kita hold. Kalau teman-teman lihat di ini time frame gedein, saya gedein ya. Saya gedein areanya itu juga sama, dia membentuk base kan di situ ya. Base-nya memang mungkin agak besar ya, tetapi ini masih di base. Masih di sideways-nya ya, sideways-nya. Kalau saya kecilin base-nya itu sebenarnya cuma sampai segini. Oke. Base-nya itu dari 5.550 sampai 750. Itu base-nya ya. Area yang mau kita lihat menjadi area yang diskonnya ya. Jadi area diskonnya. Bagaimana cara menentukan area diskon sama area premium? Udah tahu ya, itu pakai Fibo. Jadi kalau teman-teman lihat dari area bawah sampai ke atas, maka area diskonnya ada di bawah 735. Ya, jadi ada di bawah area 735. Jadi ya makanya seandainya kalau market nanti koreksi dan dia juga koreksi, ya kita bisa nungguin di bawah area 630. Ya, makanya ini kenapa kita nantikan koreksinya. Kalau dia nggak koreksi bagaimana ya, tunggu breakout. Kalau dia koreksi, maka kita mau dapetin harga yang terbaiknya, harga yang kita bilang harga diskonnya. Ya, oke. Ini untuk si DRMA. Ya, untuk sentimennya teman-teman juga pasti udah tahu lah ya. Kita udah bicara mengenai DRMA udah cukup sering. Ya, ada teman-teman bisa search juga, lakukan riset sendiri lah. Jadi ya pada pegangan sendiri ya. Oke, kemudian ada namanya ADMR. ADMR ya. Kalau ini koreksi sekarang itu berarti masih berkaitan dengan price in untuk si batu baranya. Nah, teman-teman tahu lah harga batu bara kan lumayan anjlok ya. Tetapi kita juga tahu bahwa saat ini dia sedang konsentrasi di aluminium, ya sedang ada kerjasama untuk bauxit dengan Cita, ya kemudian smelternya segala macam ya. Nah area kemarin ini adalah area yang memang harusnya kita bisa tungguin itu ada di 1070 sampai 1170 ya. Jadi kalau teman-teman udah collect dari situ ya sudah berarti teman-teman udah tinggal ambil aja. Karena tren yang kita butuhkan di sini juga tren yang agak panjang. Nah, kalau seandainya nanti market kembali ya koreksi, maka ini ada sebuah area nih yang bisa teman-teman tungguin juga. Satunya itu kurang lebih di daerah sini. Ya, dia sempat ngebase kan di situ ya. Di daerah bentar. Harganya itu kurang lebih di 700 sampai 880. Ya, kalau seandainya si ADMR koreksi lagi. Nah, bagaimana kita bisa gini? Kan masih tanya-tanya juga kan ya. Kalau dia sampai ke area kunci itu, kemudian apa yang harus kita lakukan? Lu tunggu penolakan, ya. Lu tunggu candle-candle penolakan terjadi di sana. Sama kalau teman-teman lihat di yang kita lakukan di forex ya.
area kunci sudah dapat, yang kita tunggu adalah candle penolakan. Ini yang makanya kenapa sering dibilang trader itu cuma menunggu doang. Ya, yang kita cuma menunggu doang, kira-kira dia udah sampai sana. Nah, sinyal apa yang harus kita lihat kalau udah sampai ke area kunci? Yaitu candle penolakan. Candle penolakan di situ ya. Nanti mungkin ada candle mungkin kayak Morningstar lah, bullish engulfing lah, terus twist apalah twister apa gitulah ya. Ya, nah ini mungkin keluar doji lah, dragonfly doji lah dan lain sebagainya. Yang pasti itu ada penolakan terjadi di area kunci itu. Nah, pada saat penolakan itu muncul, ingat loh ya, beli selalu di sore hari ya. Jadi agar kita bisa confirm itu candlenya. Nah, kalau dia timbul penolakan di situ kita mau koleksi. Ya, apalagi pada saat teman-teman, ini kan cara baca candlesticknya ya. Pada saat dia turun menuju ke area kunci itu, kemudian candlenya mengecil, volumenya mengecil, ya akan lebih bagus lagi kalau dia ngebest di situ, ya ngebest ya, atau mungkin ada sedikit sideways gitu ya, daerah kunci gitu ya. Nah, itu akan jauh lebih baik. Ya kita bisa melihat kira-kira supportnya itu di daerah mana nih, di mana terjadi penolakan-penolakan itu. Itu sebabnya ya, ini kalau udah bicara technical ya, makanya kenapa saya selalu sarankan untuk saat ini ya, teman-teman coba di demo akunnya si Forex. Nanti dari situ teman-teman lihat deh, bagaimana technical itu, atau mungkin teman-teman bisa mastery atau melatih gitu ya, cara membaca technical teman-teman di daerah situ. Ya pakai aja akun demo. Gitu, pakai akun demo, teman-teman kan bisa pakai time frame yang cuma 1 menitan, kali likuiditasnya gede banget kan. Lalu pakai time frame yang 1 menitan, ya tinggal lu cek bener nggak ya, ini kalau gue tentuin area-area support, area resisten, area supply, area demand, ini udah bener belum gitu. Ya, nah kalau misalnya nggak bener ya lu tinggal atur. Nah itu makanya enaknya akun demo. Ya enaknya akun yang bisa kita pakai untuk demo. Karena kan dia datanya real time, datanya live, bener-bener ya. Jadi data pasar. Jadi nggak perlu kita pakai replay lah segala macam. Kalau replay kan lu minimal lu bisa ini kan, ada sedikit nggak ingatan atau memori lu tentang chat itu kan. Tapi kalau dia live, ya dia live, walaupun dia akun demo ya, lu minimal lu nggak bisa itulah, nggak bisa apa ya, nggak bisa ingat apapun di situ karena dia live kan. Jadi otomatis teman-teman bisa ngelatih cara membaca teknikalnya ya. Oke. Itu yang saham yang keberapa ya? Saham yang ketiga ya, ADMR. Kemudian saham yang lain adalah si BRMS ya. BRMS ini juga kita udah sering bicara ya. Untuk BRMS ya, dia udah ada investor baru, kemudian ada tambang baru, jadi otomatis kandungan atau cadangan mineral untuk si emasnya itu pasti udah jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dulu-dulu gitu ya. Belum lagi ada pabrik baru ya, sehingga ya pasti akan ada peningkatan pada produksi mereka. Nah, peningkatan pada produksi teman-teman juga tahu dah ya, pasti ada efek ke penerimaan mereka. Ya, pasti ada efek pada penjualan mereka sehingga pendapatan mereka pasti akan ada kenaikan. Nah, kalau pendapatan ada kenaikan, otomatis harga pasti akan nyusul dong, ya kan? Nah, kalau harga nyusul, nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus price in sebelum nanti ada berita-berita apa segala macam yang bagus-bagus itu keluar. Ya, jadi kita udah price in duluan. Nah, apa yang kita lihat dari si BRMS? BRMS kan sudah naik. Ya, kalau teman-teman lihat ya, udah naik di set 1, kemudian set 2, kemudian dia udah sempat di set 3. Nah, sekarang dia balik lagi nih setelah dia set 4. Nah, ini sedang kita nantikan apakah area ini nih, ya, area 130 sampai 145 itu bisa menjadi bottomnya mereka, atau ini sebenarnya masih merupakan bagian dari stage 4, ya, berarti bagian dari penurunan itu dia cuma ngebest aja sebentar kemudian untuk turun lagi. Nah, jadi kalau seandainya dia turun nanti kalau market koreksi ya, nah ini nggak kuat 130 145, kalau dia tidak kuat berarti teman-teman cari lagi yang di bawahnya, ya, cari lagi di bawahnya. Artinya gini, teman-teman ya, ini mungkin sekalian saya bahas sekali lagi ya, untuk BRMS nih, misalnya untuk saham-saham yang lain juga, bagaimana kita tahu dia kuat apa nggak kuat, ya?
Nah, kan yang kita mau lihat itu adalah pada area ini, pada area 130-145, kita mau lihat ada candle-candle penolakan yang seperti terjadi sebelumnya nih. Di tanggal 30 September 2022. Di situ kan ada Morningstar di situ kan. Nah, jadi terjadi penolakan, ada doji dulu di situ, kemudian dikonfirm dengan satu candle hijau yang cukup besar, walaupun nanti dia masih ada retestnya ya. Nah, kita mau lihat ada penolakan seperti itu. Ya, ada penolakan. Kalau teman-teman mungkin mau lihat penolakan yang lebih kelihatan lagi itu nih ya, di daerah bawah nih. Ya, nah ini contoh penolakan doang ya. Jadi dia naik, kemudian dia nolak untuk naik kembali gitu ya. Jadi udah ada shadow kan, ada shadow di area kunci tersebut. Kemudian turun, kemudian naik lagi, kena lagi di situ, ya turun lagi, kena lagi di situ, turun lagi, ya sampai akhirnya dia jebol, gitu ya. Jadi ini yang mau kita lihat nih penolakan-penolakan kayak gini. Atau teman-teman kalau misalnya lihat dari ini yang saya ingat ya semalam atau mungkin 2 hari yang lalu ya kita lihat misalnya di emas ya. Nah, ini contoh nih misalnya emas, ini yang paling baru nih emas ya. Saya buang dulu ini. Ini teman-teman lihat, ini adalah area kuncinya nih di 1944 sampai ke atas kan 1950 ya. Nah, apa yang kita mau lihat di situ ini kayak gini nih. Jadi ada candle-candle penolakan di situ. Ini. Ya ini kan terjadi semalam nih. Ada candle-candle penolakan di situ. Sehingga ya kita tinggal buy, ikut ke atas. Ya ikut ke atas. Nah sekarang dia udah mulai turun lagi ke situ. Ya turun lagi ke daerah tersebut. Yang kita mau lihat itu apa? Ada penolakan-penolakan terhadap daerah tersebut. Ya jadi ini adalah ya kurang lebih yang akan kita lihat di situ. Ada penolakan-penolakan terjadi pada saat si candle mendekati area tersebut. Ya, nah kalau teman-teman lihat dari volume, pada saat dia menuju ke area support itu biasanya mengecil. Ya, masih ingat ya VSA kan, volume spare analysis. Ya, kemudian kita tinggal lihat di cara baca candlestick-nya. Candlestick itu nggak perlu dibaca setiap saat, ingat loh ya. Yang kita perlu baca candlestick-nya adalah pada saat dia menuju ke area kunci yang kita mau. Nah, apa yang terjadi di situ? Itu kita baru baca candlestick-nya. Nggak perlu harus setiap candle nongol itu kita baca. Ya karena kalau candle-candle tidak di area kunci itu nggak ada gunanya. Ya nggak perlu kita baca. Oke, nggak perlu kita baca, nggak ada artinya gitu. Intinya kayak gitu ya buat kita ya. Itu nggak ada artinya kecuali dia ada di area kunci, ada di support, ada di resisten, ada di demand atau ada di supply zone kayak gitu gitulah ya. Oke, ya itu kurang lebih ya. Saya balik lagi ke apa tadi? Uh, ADMR ya. Jadi kurang lebih begitu ya. Jadi yang kita mau lihat adalah pada saat dia ada kunci, kita mau lihat ada penolakan terjadi di sana. Nah, di situ teman-teman udah bisa melakukan cicilan. Oke. Nah, jadi makanya kenapa kita selalu menunggu sampai mendekati penutupan. Ya kenapa? Karena kita butuh tahu gitu loh bagaimana si candle itu benar-benar terbentuk. Benar nggak dia terjadi penolakan? Karena bisa aja pada saat pagi hari terjadi penolakan, benar dia sempat turun kemudian naik gitu ya. Tapi menjelang sore itu shadow-nya bisa langsung ditutupin. Jadi itu bisa menjadi candle yang bukan penolakan tapi masih merupakan tekanan jual yang masih tinggi. Ya, jadi makanya tunggulah di sekitar sore. Oke? Oh ya, tadi BRMS ya. Nah, saham yang selanjutnya adalah saham yang berhubungan dengan retail. Ya, salah satunya adalah ERA. ERA, ya, ini kita lihat gedean. Teman bisa lihat ya si ERA. Oke, ya, jadi setelah naik, teman lihat ya, jadi ini naik. Ini saya buang aja. Sorry. Ini. Nah, jadi setelah turun, ini turun, kemudian dia mengalami kenaikan, terus kemudian turun kembali karena pandemi. Ya, turun kembali karena pandemi. Kemudian ini masih cukup agak cepat ya si ERA ya. Jadi dia langsung naik, kemudian break dari trend line,
break trend line ya, kemudian sekarang ada di atas trend line, kurang lebih ada di atas trend line. Jadi kalau teman-teman lihat ini ya, resisten terbarunya itu kan kurang lebih di sini. Nah, ini ya, kurang lebih dari situ. Oke, ini kurang lebih dari sini di sekitar 560 sampai 580. Ya. Apa yang kita lakukan untuk si era? Ini era kenapa kita ambil dulu ya? Teman-teman tahu kan ya, penurunan si era itu karena pandemi. Ya karena pandemi. Jadi ya toko-tokonya pada nggak bisa buka karena kan tokonya banyak kan di mall ya. Banyak kan di mall jadi nggak bisa buka, otomatis ya penjualan pasti turun ya. Kalau penjualan turun ya otomatis pasti akan ada dampaknya kepada si harganya ya. Teman-teman lihat lah retail-retail yang lain lah. Mungkin kayak Ramayana, kayak Ace ya, Ace apalagi karena dia pasti buka di mall kan. Ya, nah itu semua mengalami penurunan. Nah, seiring dengan dimulainya udah selesainya PPKM, kemudian dia udah melakukan ekspansi cukup banyak ya. Ekspansi yang dilakukan itu adalah era blue. Kemudian ya teman-teman cek sendiri lah ya, riset sendiri lah ya. Oke, nah itu otomatis ya, pasti akan membuat si eranya itu pasti akan berubah dong. Apalagi dia masih punya merek-merek yang dia beli ya. Contoh misalnya kayak rotinya apa ya namanya ya. Ada roti yang dia beli, kemudian ada yang di bagian spot ya, di perlengkapan spot dia juga ada. Kemudian yang tadi era blue, yaitu dia mencoba untuk menjangkau sampai ke pelosok-pelosok tidak di mall lagi, tapi dia membuka di ruko. Sama kayak S juga ya, S Hardware juga dia udah mulai ya buka di itu ya toko yang kecil-kecil ya. Nanti kita bahas tentang S ya. Nah, itu yang teman-teman perlu lihat. Ada perbaikan pada bukan pada fundamentalis. Fundamentalis sih tidak berubah sama sekali ya, tetapi memang karena penjualannya itu turun karena pandemi ya. Nah, kita lihat udah mulai picking up untuk penjualannya. Ya, ini juga dicerminkan oleh harganya ya. Jadi setelah teman-teman mungkin udah buy di situ, yang kita lihat sekarang apa? Area ini nih. Area 560 sampai 580. Karena kalau kita tungguin di bawah, ini mesti tunggu market koreksi. Jadi sekitar 430-an. Kalau market koreksi ya kita tunggu di bawah. Tapi kalau market koreksi tetapi dia masih di situ-situ aja, berarti area kunci kita adalah di 560 sampai 580 kita akan tunggu dia breakout. Ya, itu untuk si era termasuk S hardware, S. Kalau S itu mungkin lebih ini ya, lebih pas kalau kita ikutin dengan si Wyckoff-nya ya. Ya buang aja, nih teman-teman bisa lihat penurunan yang terjadi pada ACE itu nah habis itu dia udah mulai di bottom. Jadi ini udah mulai di set 1. Nah, kalau lihat dari teknikalnya, kalau teman-teman diminta untuk memilih era atau si S, kita pasti akan memilih si S. Kenapa? Karena lebih gampang untuk diikutin skenario-nya. Dan setelah ini ya paling akan terjadi kalau nggak spring ya berarti LPS. Ya kan? Ini untuk si S. Jadi kalau market koreksi dia mungkin akan spring ya. Kalau dia kuat berarti dia akan terjadi LPS di ujungnya. Nah, untuk sampai nanti break 580 sampai 610 ya. Jadi udah break si base-nya itu ya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa cek lah, mungkin nanti bisa cek di itu ya untuk pengumpulan barangnya, akumulasinya, siapa yang melakukannya dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek sendiri. Oke. Nah, area yang kalau seandainya dia koreksi, kemungkinan besar akan koreksi di bawah 400. Ya, di bawah 400. Kita tidak ambil dulu karena kita mau memastikan dia spring apa enggak. Nah, kalau dia spring, berarti dia akan turun dengan volume yang kecil. Dia akan turun ya dengan volume yang kecil dan akan balik dengan segera. Oke, dia akan balik dengan segera. Nah, itu akan menjadi sinyal buat teman-teman untuk melakukan koleksi pada S hardware. Ya, oke. Nah, ini juga sama dengan si era perbaikan pada itu ya, pada penjualan mereka itu udah terjadi ya seiring dengan PPKM lewat, mall udah mulai buka, Living World buka. Termasuk teman-teman tahu di Bali itu ada satu mall terbesar di Bali yang berarti mengalahin Galleria ya. Mall terbesar di Bali itu di daerah Gatot Subroto, teman-teman yang di Bali ya pasti tahu lah ya. Itu Living World ya di daerah Gatsu. Itu kalau nggak salah bulan April ya.
April atau Maret ini udah buka. Jadi kalau nggak salah habis nyepi tuh. Dia udah mulai buka ya. Dia itu adalah punya S Hardware. Itu Living World ya, daerah Gatsu itu, daerah Gatot Subroto, daerah itu nggak pusat-pusat kota banget sih, tapi ya masih di daerah situ ya. Bu Feli ya, benar ya. Bu Feli ikut nggak sih? Ya, daerah Gatsu itu teman cek sendiri lah. Ya, jadi itu kalau kita lihat dari technical, yang kita tunggu itu adalah kalau market koreksi, kemungkinan besar dia akan spring. Ya, karena tembus di bawahnya si 394. Tapi kalau dia kuat, karena kita lihat saham-saham pilihannya kita cukup kuat ya, walaupun market koreksi dia di situ-situ aja. Ya, oke. Nah, jadi kita tinggal tunggu dia spring atau dia LPS. Ya, dia spring atau dia LPS. Itu aja udah. Ya, karena dia udah di ujung, udah selesai. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan kurang lebih sama kayak Bank Danamon ya. Jadi S Hardware, Danamon, kemudian si DRMA, ADMR, Era atau S teman-teman ambil salah satu lah ya. Oke, kemudian si BRMS, BRMS juga udah sama kok, udah di set satu juga. Cuma kita tinggal mau memastikan ini dia ngelanjutin set 4-nya atau dia udah selesai dan ini ada di set satunya. Kalau dia udah selesai berarti dia udah mulai akan kembali pick up ya. Nah, untuk si BRMS sendiri ini sekalian saya masukin untuk emasnya ya. Karena dia produksinya emas kan. Kemudian kalau tidak salah belakangan ini dia ada proyek untuk bikin ada ini ya, ada seng atau apa gitu deh. Teman-teman cek sendiri ya. Nah, untuk emasnya sendiri kita ngelihat memang ada potensi ya, potensi masih terjadi peningkatan pada harganya. Ya, ini yang kita lihat pada emas. Ada potensi peningkatan pada harganya. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ya, ini saya buang semuanya. Nanti gambar ulang. Oke, sebentar ya. Oke, ya, teman-teman lihat ya. Apa yang terjadi pada emas? Ini emas all time high-nya kan ada di 2070-an. Nah, itu all time high-nya, ya. Nah, kemudian sekarang posisi harga emas di mana? Di 1956. Ya, kemarin udah sempat di 2005 ya, 2012 malah ya. Ya, kurang lebih segitu ya. Nah, apa yang terjadi di sini sebenarnya dia mengantisipasi kan karena krisis perbankan yang ada di US sana. Tetapi teman-teman juga mesti lihat ya, sepanjang 2022 sampai 2023 itu bank sentral seluruh dunia itu nggak tahu kenapa dia borong emas. Pernah dengar ya beritanya ya? Dan itu dia ngeborong emas sepanjang 2022 itu dia ngeborong emas dan itu emasnya cukup besar jumlahnya. Ya, kenapa? Kalau teman-teman telusuri sejarah si US dollar ini dijadikan sebagai mata uang perdagangan dunia, ya, itu udah nilai uangnya, nilai mata uangnya itu udah hampir boleh dibilang udah anjlok banget. Ini ada satu tabel, nanti saya cari lagi ya. Di tahun 1930-an, nilai dolar itu masih dihargai sekitar 30 poin lebih, 30 poin sampai 31 poin lebih. Ya. Nah, hari ini itu kurang lebih dihargai di sekitar 1, sekian poin, nggak sampai 2. Ya, 1, sekian poin nggak sampai 2. Kenapa? Karena dulu waktu sebelum selesai Perang Dingin, berarti sebelum selesainya Perang Dunia Kedua, ya, itu percetakan uang di yang itu The Fed ini, US ini, itu kecil banget. Jadi kalau dijumlahkan periode sejak The Fed ada sampai si perang dingin kelar ya, Perang Dunia Kedua kelar itu berarti tahun 1945-an gitu ya. Ya, ini sebelum itu kelar, ya itu percetakan uangnya dibandingkan dengan beberapa tahun ini, apalagi waktu pandemi ya dari tahun 2016 apa 2018 ya, resesi kemarin sampai hari ini itu percetakan uangnya sama dengan periode The Fed ada sampai ke 1945. Kebayang nggak? Ya, kebayang nggak? Ya, jadi percetakan uang semakin banyak di waktu yang singkat ini dibandingkan sebelumnya. Makanya nilai uangnya turun. Ya, kalau ya itu juga menjelaskan kenapa si emas itu sampai segitu gede. Ya, sekarang segitu besarnya. Kalau lihat dari 1000 berapa ini? 1030-an, harga emas ini cuma berapa sih? Nggak usah jauh-jauh lah ya.
waktu saya masih SD SMP gitu ya, emasnya kalau nggak salah masih 200 ribuan per gramnya ya. 200 ribuan ya. Ini kalau teman-teman lihat ya, emas itu masih belum ada harganya itu dulu tuh. Ya, ini belum ada gonjang-ganjingnya dari 1830-an. Ini data yang ada ya. Sampai 1070-an itu belum ada gonjang-ganjingnya harga emas itu. Ya kan? Nah, tapi harga emas setelah tahun 70-an itu mulai gonjang-ganjing dan itu lebih gila lagi sejak setelah 2000. Setelah tahun 2000 itu menggila sampai hari ini. Kenapa dia menggila itu? Ya karena cetak uang itu loh. Cetak uang yang benar-benar udah kelewatan. Ya, sehingga membuat nilai dari dolarnya sendiri turun, harga emasnya ya otomatis ikut naik gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat harga dolar hari ini dengan harga dolar waktu 70-an, waktu 60-an, ya itu hampir boleh bilang nggak ada harganya. Ya ini kalau lihat dibandingkan dengan emas, itu udah hampir tidak ada harganya. Ya, jadi nah, nyambung ke BRMS, apa yang sebenarnya kita lihat di situ? Yang kita lihat adalah kecenderungan si emasnya itu mungkin akan diborong untuk masa depan itu akan jauh lebih gede. Ya ini teman-teman tinggal update aja ya. Kalau seandainya jadi Rusia sama Cina plus India, ya Rusia, Cina, India, Brasil, yang BRIC itu loh, yang BRIC. Ya, tahu kan organisasi BRIC ya? Brasil, Rusia, BRIC itu India, Cina, kalau nggak salah sama South Africa. Ya, ini kalau jadi Indonesia ikut gabung di situ. Nah, seandainya kelima negara itu benar-benar meninggalkan US dollar, dia akan ganti dengan yuan lah atau mungkin pakai mata uang lokal. Nah, ini teman-teman juga mesti waspada dengan US dollar. Itu pasti ketar-ketir. Ya kenapa? Karena perdagangan terbesar dunia itu kan ada di saat ini ada di tangan China kan, China sama India kan, ya kan, ya China India. Jadi kalau kelima negara itu bergabung, ya penggunaan US dollar itu akan semakin berkurang. Nah kalau penggunaan US dollarnya semakin berkurang, itu tambah nggak ada harganya. Ya tambah nggak ada harga. Sekarang karena ketolong karena dia adalah mata uang perdagangan, sehingga kalau dia cetak uang ya keluarin obligasi ya selalu di rating A3A+. Dia nggak pernah turun dari itu. Hebat kan? Ya, itu obligasi dari pemerintah US. Tetapi kalau semakin ditinggalkannya US dollar, semakin ditinggalkan mata uang itu, nah itu teman-teman tinggal hati-hati aja. Obligasinya mungkin nggak ada gunanya lagi. Ratingnya pasti akan diturunkan. Ya, rating. Cuman kita masih belum tahu kira-kira berapa lama. Ya. Nah, karena itulah kenapa kita ngelihat ada potensi di BRMS. Ada potensi di BRMS di mana cadangan emasnya sudah bertambah, ya cadangan emasnya sudah bertambah, terus habis itu kinerjanya sudah berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ya kita tahu ya the man behind the gun-nya ya. Ada grup Salim juga di situ. Intinya sih sebenarnya kalau grup-grup gede itu kalau sampai sudah masuk, mereka udah pasti melakukan due diligence, udah melakukan research, udah melakukan pemetaan ya terhadap masa depan dari perusahaan itu. Apalagi kalau teman-teman lihat dari harganya waktu grup Salim masuk itu kan harganya sekitar 50-an 60 kan. 50-60 perak. Si BRMS bahkan udah tidur malah. Ya udah tidur sekian lama. Ya, nah ini sejak dia masuk kita lihat ada penambahan tambang ya, jadi udah ada cadangan ditemukannya cadangan emas ya, jadi udah ada cadangan mineral emasnya itu udah jauh lebih besar. Kemudian dibuatnya pabrik ya, udah tambah lagi 2. Jadi otomatis udah akan ada dari ini aja ya. Kita cuma berpikir logik aja ya. Ini dari sini saja kita udah bisa melihat bahwa akan ada penambahan pemasukan di sana. Ya, penambahan pemasukan di sana. Sehingga ya kita lihat ke depannya moga-moga dengan terus dilakukan ekspansi ya kan ini ada beberapa proyek-proyek lain selain emas tuh. Ya, dengan adanya ekspansi-ekspansi yang dilakukan, nah ini teman-teman juga bisa perhitungkan ya si BRMS ini. Tapi ini ingat loh ya, bukan buat nge-swing pendek ya. Ya kita masih berharap ya, dia minimal ada target pertamanya di sekitar 380-an sampai 400 ya. Terus habis itu ya dia bisa balik kembali ke 700. Ya dengan kondisi saat ini. Oke? Ini yang kita lihat untuk hari ini. Jadi yang kita pilih
Kalau seandainya market koreksi, kita mau ambil adalah BDMN, ADMR, ya, kemudian DRMA. ADMR ini mesti hati-hati dulu ya, karena market masih pricing untuk batu baranya. Kemudian DRMA itu untuk suku cadang under deal, terutama supply-nya ke Hyundai, ya, supply-nya ke Hyundai. Kemudian ada retail pilih salah satu antara ERA atau S Hardware. Kemudian yang emas tadi yang BRMS, ya itu yang mungkin akan kita pilih. Ya, oke. Kurang lebih begitu teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Kemarin buka IG nggak bisa untuk demo forex-nya. Sebenarnya bisa. IG itu kalau misalnya udah buka ya, dia udah otomatis ada demonya kok. Kan dia langsung ada 2 akun tuh, Pak. Ya, ada yang satu yang akunnya demo, ada satunya lagi akun yang untuk realnya. Dan di ini ya, di apa itu namanya itu ya, di member area-nya. Ya, di member area. Oh, ada di blog. Oh, kalau gitu udah pakai itu aja MetaTrader. MetaTrader kan free. Ya, MetaTrader free. Kita nggak perlu daftar ke apa namanya, ke broker manapun dulu ya, kita bisa pakai dulu. Memang bedanya gini, bedanya kalau lu pakai akun demo sama yang bukan ya, cuma pakai uang kecil aja. Bedanya adalah di psikologinya. Lu nggak dapat psikologinya. Ya, oh ya, kemarin tuh kemarin itu ya. Ya ini makanya saya mesti itu ya, mesti wanti-wanti lagi dengan si stop loss ya. Terutama teman-teman kalau misalnya trading di forex ya. Kan kita trading forex itu rata-rata udah malam ya. Jam 8, sampai jam 10. Saya sih paling mentok sampai jam 11 doang saya udah berhenti ya. Nah, semalam bukan semalam sih, waktu emas itu yang di atas tuh saya sempat kelupaan kasih stop loss. Ya, saya sempat kelupaan kasih stop loss. Wah, itu luar biasa. Luar biasa berdarah-darah. Jadi kalau broker lu tidak masang atau tidak bikin itu ya, apa namanya itu, margin stop yang ketat ya. Itu dia lossin, wah, lu bisa berdarah-darah. Ya, untungnya ya itu di cut sama si brokernya karena penggunaan marginnya udah full kan, di atas 110 atau 120% dari margin itu dia cut langsung. Kalau enggak, wah itu luar biasa. Jadi makanya pemilihan broker untuk kalau nanti akhirnya di forex ya, itu mesti benar-benar itu ya. Saya mesti tekankan di situ sih. Ya karena kalau enggak, ya itu kasus saya dulu tuh, kasus saya yang lama tuh tiba-tiba cuma ditinggal sebentar karena nggak pasang stop loss, tiba-tiba habis. Luar biasa. Ya, itu forex. Makanya kalau teman-teman belum tahu, itu memang akan jadi bahaya ya. Tapi kalau misalnya kita udah tahu bagaimana cara ya mengendalikannya, bla 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 segala macam, ya harusnya sih udah. Ya itu aja sih. Lu jadi tahu resiko lu di mana dan bagaimana. Ya. Nah untuk forex sendiri kita akan mulai minggu depan ya. Ya minggu depan. Jadi awal bulan aja ya. Kalau sekarang juga tanggung ya. Ya kita akan mulai minggu depan, jadi teman-teman tinggal siapkan aja sekuritas brokernya ya. Nanti kan saya akan share tuh yang akan kita pakai itu ya. Kalau teman-teman mau ambil yang luar itu kita pakai IG. Kalau yang lokal itu kita pakai yang Monex atau MIFX ya, MIFX. Jadi Monex yang forex-nya itu. Ya nanti linknya saya kasih, jadi teman-teman ya bisa persiapan kalau yang mau ikut. Ya untuk saat ini kita buka dulu untuk alumni ya. Nanti kita cari dulu nih waktunya. Karena mau nggak mau udah pasti malam punya. Karena buat likuiditas yang benar-benar agak-agak besar itu kan di pasar US ya. Ya jadi ya mungkin di atas jam 7-an lah. Jam 7-an, jadi nanti paling ya sampai jam kalau kita sampai live ya palingnya sampai jam 10-an ya. Soalnya kalau lewat dari itu saya udah nggak kuat. Udah beda, Bang. Udah beda banget lah. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Tadi ada ya. PGEO. Oh, PGEO kayaknya sih enggak deh. Karena dia baru IPO kan, itu masih belum bisa kita analisa apa-apa. Oke, konstruksi sudah bisa entry. Coba kita lihat salah satunya, kayak Wika, Adi deh. Ya, konstruksi yang kita masih incar itu kan si Adi.
Nih, kalau teman-teman lihat dari support resistennya, kita harusnya udah bisa entry ya. Kita harusnya udah bisa entry di si ini kalau Adi ya, ini yang kita lihat ya. Karena dia udah ini pakai weekly aja nih biar kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ini ada di daerah-daerah supportnya. Ya, kalau dibilang itu low risk ya sudah low risk. Oke. Nah, cuma kan kita mau tunggu itu apa? Kita mau tunggu itu adalah kondisi marketnya. Kondisi marketnya. Ini kan sekarang ini dalam keadaan low risk sih, ya kan? Tapi sentimennya masih cukup kuat untuk tekanan jualnya. Oke? Nah, jadi otomatis yang kita mau tunggu itu sekarang adalah sentimen ini mereda. Memang kita udah lihat kok, udah kecenderungan meredanya itu cukup kuat. Si Silicon Valley sudah dibeli sama Citizen Bank ya sudah dibeli, kemudian Credit Suisse juga sudah dibeli. Ya, jadi ini harusnya udah mulai terhandle lah di sana, ya. Nah, yang mungkin yang jadi masalah adalah bagaimana si pemerintahnya menangani fear yang masih ada di pasar gitu loh. Yang kita lihat itu kayak misalnya Deutsche Bank itu sedang gonjang-ganjing. Nah, bagaimana pemerintah Jerman mengantisipasi itu? Jangan sampai ini jadi masalah nih. Ya, yang lainnya sebenarnya udah mulai terkendali ya. Terus habis itu pemerintah sudah mengatakan bahwa dia menjamin ya untuk deposito, untuk tabungannya. Oke, udah cukup mereda lah. Udah cukup mereda. Yang mungkin masih dikhawatirkan oleh market itu adalah kenaikan suku bunga The Fed ya, suku bunga Fed. Jadi The Fed itu kelihatannya masih belum akan stop nih. Belum akan pivot. Ya, padahal kalau di market maunya kalau lu udah lihat krisis perbankan seperti ini, lu harusnya pivot. Ya, lu harusnya udah pause kayak Bank Indonesia kita lo ya. Itu udah mulai pause. Jadi udah nggak naik lagi suku bunganya. Tapi ini kelihatannya tidak. Dia masih menyisakan sekitar 2 kali lagi kenaikan suku bunga. Jadi kalau sekarang 4,75 sampai 5%, ya kalau naik 2 kali lagi bisa jadi sekitar 5,5-an ya, 5,5. Kalau dia agresif ya bisa jadi 6%. Ya, nah apa yang dikejar oleh The Fed itu adalah yang inflasi. Inflasi itu dia mau kejar benar-benar sampai 2%. Ya, sekarang kan udah sekira 6 nih. Nah, suku bunganya udah kelihatan mulai apple to apple kan. Nah, diharapkan itu ya dia mulai pause lah di daerah situ. Ya, ini yang kita lihat. Inflasi kelihatannya udah mulai akan terkendali. Kenapa? Karena menurunnya harga-harga komoditas energi kayak minyak segala macam udah mulai turun. Itu udah cukup cukup menurunkan banget tekanan pada inflasi. Ya, ini yang kita lihat, oke? Nah, kemudian yang ketiga yang dikhawatirkan market lagi adalah kalau The Fed masih naikin suku bunga, dikhawatirkan itu yang kredit atau rasio kredit di NPL segala macam itu akan terganggu. Ya, kalau sampai itu terjadi, ini yang akan jadi masalah nanti. Ya, NPL terganggu, otomatis likuiditas akan ditambah lagi nih. Ya, di mana kita udah lihat ya, sepanjang bulan Maret sendiri karena krisis perbankan ini, The Fed itu sudah nambahin balik likuiditas ke pasar itu setengah dari yang dia tarik. Ya, setengah yang dia tarik udah dia masukin kembali itu dari sekitar 300 miliar US dollar lebih. Jadi mungkin dia udah tarik sekitar 600 ya, 600 atau 700 miliar gitu. Nah, ini dimasukin lagi sekitar 300 miliar US dollar lebih. Untuk apa? Untuk menjamin adanya likuiditas di pasar. Ya, tetapi apakah ini menyelesaikan masalah? Sebenarnya sih tidak ya. Kenapa? Karena takutnya karena likuiditas ini mulai balik ke pasar, kan harusnya gini. Yang diharapkan oleh market adalah likuiditas ini masuk kembali ke pasar. Ini kayak kemarin pandemi. Jadi pasar saham itu harusnya merespon. Karena likuiditasnya diharapkan ngalir kembali ke saham. Ya, tetapi yang kita lihat adalah pasar sahamnya masih wait and see. Kenapa? Karena ada kecenderungan di mana setelah kenaikan suku bunganya berhenti, The Fed itu masih akan mempertahankan suku bunga tinggi ini untuk waktu yang cukup lama. Ya, prediksi pasar itu sampai bulan Desember tahun ini, Desember 2023 baru akan terjadi pemotongan lagi. Ya, berarti kan masih 6 bulan lagi nih. Ya, kalau Desember, kalau diperpanjang lagi, itu mungkin akan ini, ya akan lebih lama lagi. Tetapi ada satu analisa oleh pasar adalah kalau seandainya pasar mulai kolaps, The Fed itu mungkin akan mengkat suku bunga itu akan jauh lebih cepat.
Ya, nah ini yang sedang ditunggu oleh pasar sebenarnya. Kalau dia mulai melakukan pemotongan terhadap suku bunganya, maka kondisi risk on akan mulai kembali. Sekarang kan kondisi risk off, di mana dana atau likuiditas keluar dari pasar modal menuju ke pasar uang. Ya, udah jelas banget. Kenapa? Karena disparitas bunga antara tabungan deposito dengan obligasi atau yang disebut sebagai T-bonds atau treasury itu cukup tinggi, sangat tinggi. Jadi di mana ya ngapain gitu kita meresikokan uang, sedangkan ada tempat yang aman sekali, lu taruh aja udah pasti sekian persen lu dapat, 4%, 5% lu dapat gitu. Ya, jadi ngapain meresikokan diri kan? Nah, karena disparitas tabungan dan deposito dengan si treasury bonds itu, maka orang-orang kan narik uangnya dari perbankan malah. Ya, dari perbankan menuju ke si bonds ini atau obligasi. Termasuk dari pasar modal. Ya, pasar modal. Jadi, maka ini disebut sebagai kondisi risk off. Ya, orang tidak mau mengambil resiko. Ya, jadi mereka lebih baik udah gue taruh aja di pasar uang sampai kondisi ini cukup aman. Sampai kapan kondisi cukup amannya? Yaitu pada saat inflasi mulai terkendali, ya The Fed udah mulai ada niat untuk menurunkan kembali suku bunga. Nah, penurunan suku bunga itu akan membuat seenggaknya kredit mulai jalan lagi. Kalau sekarang udah terlalu tinggi. Ya, nah kalau kredit udah mulai jalan, artinya ekonomi udah mulai jalan kan? Nah, ini akan menimbulkan kondisi risk on. Jadi orang akan cenderung ngambil dari yang tidak berisiko ke yang berisiko. Nah, ini kondisi ini ya survei atau hitungan dari kalau saya tidak salah ingat itu hitungan si JP Morgan ya, itu kurang lebih akan berlangsung sampai Desember sampai Januari tahun depan. Ya, Desember sampai Januari tahun depan. Jadi dari periode sekarang sampai nanti Desember, teman-teman akan mulai lihat pasar modal itu pasti akan lebih bosan lagi. Ya, akan membosankan. Ya, mungkin ya sideways masih akan sideways yang berkepanjangan. Ya, mungkin nanti sampai di akhir-akhir tahun lah. Agustus, September, Oktober ya, baru mulai akan ada masuk lagi tuh likuiditas. Kenapa? Karena antisipasi kan tahun depan mungkin akan ada cut rate, ya suku bunga udah mulai di cut, ya udah mulai turun lagi, ekonomi udah mulai jalan, ya. Nah, biasanya kurang lebih di situ lah ya. Agustus, September, Oktober ya, itu nanti akan ada Santa Rally dan sebagainya. Itu kurang lebih yang kita lihat ya. Itu dilihat oleh market juga. Jadi ya makanya teman-teman nanti udah lewatin laporan keuangan, lewatin dividends, kita ngelihat market akan cenderung ya sepi-sepi begitu aja. Ya, cuman sayangnya itu adalah ARB-nya tidak simetris. Kalau ARB simetris mungkin kita akan lebih cepat koreksinya dibandingkan dengan ARB yang tidak simetris. Tetapi ya, ini balik lagi loh ya. Saya nggak nebar fear, cuman teman-teman harus siap-siap. Kalau dia koreksi, lu udah tahu di mana lu harus tungguin. Ya, kalau dia tidak koreksi, lu juga harus tahu di mana lu harus tungguin. Gitu. Ya, jadi jangan ketinggalan karena ini adalah kesempatan kita. Market kalau tadi ya saham-saham yang kita sebut itu dalam kondisi low risk, dalam kondisi yang di bawah-bawah gitu. Nah, termasuk properti juga kan itu dalam kondisi yang harga yang di bawah-bawah ini nih. Ya, mereka cuma menunggu market stabil, market tidak bergejolak kayak sekarang kan cukup volatile ya. Kita masuk sekarang masih khawatir nanti gimana ya krisis perbankannya udah kelar belum ya? Ini malah udah injeksi lagi dana di pasar, berarti kan bisa jadi akan menaikkan inflasi kan. Tetapi dari sisi komoditas energi kok kayaknya dia turun ya. Ini nolong banget untuk nekan inflasinya ya. Tetapi teman-teman juga makanya itu mungkin sentimennya masih agak panas. Kita akan tunggu dia akan reda. Ya, kalau dia udah mulai reda, nah itu teman-teman udah mulai bisa ngincar saham-sahamnya. Jangan sampai kita kejebak oleh psikologi market. Psikologi market kan pengennya kita untuk ngikut kayak misalnya nih, gue mau ngambil barang nih, si bandar-bandar mau ngambil barang murah kan, maka yang dilempar itu pasti psikologi fear. Ya, jadi akhirnya lu harus keluar dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya dia mau buang barang, ya dia kasih psikologi yang euforia kan. Jangan sampai terjebak di situ. Psikologi kita harus selalu netral. Teman-teman bisa lihat lah kayak BDMN atau saham-saham yang saya sebut tadi lah.
walaupun market koreksi dia di situ-situ aja. Ya kan? Kalaupun dia turun, dia balik lagi dengan cepat ke tempat itu lagi. Ya, bahkan kalau teman-teman lihat Danamon kan saya punya sekitar 2.700. Ya udah ini udah cuan lagi. Kemarin kan udah sempat turun ya. Udah cuan lagi gitu. Ya kita lihat memang saat market lagi gonjang-ganjing begini, itu juga kesempatan kita untuk menguji ketahanan dari saham-saham yang kita mau pilih. Gitu. Kalau dia cukup kuat ya berarti institusi atau si market maker di dalamnya juga nggak beranjak. Nah kalau mereka tidak beranjak, kenapa lu mesti beranjak? Gitu. Bagaimana kita tahu dia tidak beranjak? Ya dari teknikalnya. Ya kita melihat bahwa dia nggak ada perubahan yang signifikan. Ya kalau dia beranjak, udah pasti akan terjadi penurunan pada harga kan. Ya yang secara signifikan. Ya mungkin udah terjadi momentum untuk turun, kemudian disertai oleh volume yang keluar. Ya gitu. Tapi yang sekarang yang kita lihat nggak ada kejadian itu gitu. Jadi artinya ya institusi masih di dalamnya, market maker masih di dalamnya. Ya kenapa kita masih keluar? Gitu. Ya, oke. INKP sudah boleh masuk. INKP itu ngapain ya? Oke, INKP ya. Ini INKP ya, saya cenderung untuk ngambil di bawah aja nih. Ya, di kurang lebih di berapa ini? 4.750 sampai 5.800-an. Saya cenderung untuk ngambil di bawah aja karena kita masih lihat dia masih ada potensi turunnya masih lumayan ya. Ini kan support ini kan tembus nih. Support berapa? Belum nggak sampai tembus. 6.725 sampai 7.600 itu ini tapi sih nggak tembus ya. Ya, tapi kalau tembus ya saya lebih ini apalagi kalau market benar-benar nanti koreksi ya. Saya akan cenderung nungguin di sekitar 5.000 deh. Gitu. Ya ini untuk INKP. Oke? Ada lagi teman-teman? Oke, apa ini? Oh, Cimori. Cimori ini, nah ini mungkin juga sekalian ya Pak siapa tadi? Pak Suryanto ya? Atau siapa tadi? Ya, itu yang mengenai itu. Kalau gue ngambil kegedean dengan apa, kok keluarnya susah ya. Nah itu soal likuiditas, Pak. Ini kalau likuiditas, ini kayak Cimori, likuiditasnya juga. Oh, oke. Ya, nah ini likuiditasnya juga nggak gede. Jadi yang teman-teman bisa lakukan adalah kita nggak bisa masuk benar-benar besar banget. Ini paling mentok sekitar 1.000-an ya. Seribuan. Ya kalau misalnya lu mau hold agak lama itu mungkin masih 2.000, 3.000 lot itu masih bisa. Ya, tetapi di atas itu kayaknya udah nggak bisa. Ya, kalaupun lu mau lu mau cicil gitu ya, lu mau cicil nanti ngambil gedean ya. Nah, lu harus bisa menunggu harganya itu naik lumayan tinggi ya untuk bisa keluar. Kenapa? Karena gini, likuiditasnya itu lot size di order book-nya kan nggak gede. Ya, kalau kebayang nggak lot size-nya itu cuma 100 ya 200. Kadang-kadang doang ada 1.000 atau 3.000 lot di Cimori, ya kan? Nah, kalau dia lot size-nya nggak gede begitu, otomatis lu keluarnya harus cicil. Nah, kalau lu keluarnya cicil, apalagi kalau lot size-nya gede ya, lu cicil nggak sabar, ya lu nurunin sendiri harganya. Gitu. Makanya itu butuh pergerakan harga yang lumayan tinggi. Ya, ini kayak ini Cimori ya. Nah, apakah kita udah bisa masuk? Ini dia lagi ngebest di atas. Ya, kalau saya sih udah nggak terlalu menyarankan teman-teman untuk masuk di situ. Ya, lebih baik ya tunggu dia koreksi aja. Ini kan udah naik, ya kemudian ini udah tinggal koreksi. Ya, kita mau lihat nanti koreksinya sejauh apa. Ya, ini koreksi yang pertama ya paling ya teman-teman bisa tungguin. Ini kan kelihatan banget ya dari sini. Ya di berapa nih? Di sekitar 4.000-an. Ya 4.000 lagi. Yang 4.000, nah kalau dia koreksi nih lihat ya ini ada penolakan kan. Ini paling nutup dulu nih, nutup dulu gapnya. Ya nutup gap, terus habis itu mungkin nanti akan ada koreksi lagi. Karena ini udah cukup tinggi. Waktu itu kita koleksi dari mana ya si Cimori ya?
Saya udah lupa harganya. Gitu. Itu kurang lebih ya. Jadi tunggu dia koreksi aja. Hardware kita udah bahas tadi ya. DRMA targetnya berapa? Upsize-nya mah gede ya. DRMA itu kan cuma dikit lagi kan udah all time high kan. All time high itu berarti sky is the limit. Dan sky is the limit kalau teman-teman ikutin trend mobil listrik ya berarti teman-teman masih akan lihat upsize-nya lumayan gede. Ya ini udah tinggal pakai ini aja exponential. Kita tunggu itunya ya, tunggu ini ya, tunggu swingnya udah kelar ya. Nah, jadi kalau swingnya udah kelar, maka kita bisa lihat upsize-nya. Ya ini kalau, oh sorry, ini sebentar. Pasin dulu. Nah, upsize-nya itu bisa, kalau satu kali aja sampai ke 1040. Ya, 1040. Nah, kalau dia bisa lanjut, berarti ada ke 1380. Ya, ini Fibonacci extension. Itu tinggal itu aja, pakai aja Fibonacci extension-nya untuk bisa memproyeksi saham-saham yang all time high. Ya kalau dia masih lanjut ya udah berarti akan lanjut terus lah. Tinggal Fibo-nya bisa sampai extension-nya sampai ke berapa. Gitu ya. Oke, ini sampai berapa all time high-nya? All time high-nya ada di berapa nih? 910. Jadi kalau dia udah sampai ke atas ya udah teman-teman udah tinggal ikutin aja. Pergerakan harganya ingat ya, dia selalu akan dari swing low, swing high, swing low, swing high ya. Jadi jangan diharapkan dia langsung turun gitu, terbang gitu ya, enggak. Saham kayak gitu biasanya turunnya juga cepat. Oke ya, kalau tidak ada ingat ya itu apa yang forex minggu depan aja ya. Yang forex minggu depan nanti saya akan mulai Kamis ya, Kamis kalau nggak Jumat ya. Kalau Kamis atau Jumat kita baru akan mulai itu ya bikin grupnya ya. Oke. Kalau tidak ada saya cukupkan dulu ya untuk hari ini ya. Oh ya teman-teman nanti buat itu ya yang telat kita selama puasa akan mulai jam 5 sore ya, akan mulai jam 5 sore. Jadi nggak tahu ini kan pas tuh lagi mau buka tuh. Ya, oke. Selamat berbuka untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Ya, kita akan ketemu lagi nanti di hari Kamis mendatang ya. BRMS lihat kembali nanti videonya. Oke, thank you semuanya. Kita ketemu lagi hari Kamis mendatang. Ya, thank you semua. Saya izin pamit ya. God bless.